Diskusi santai tentang capaian gemilang PON Aceh Sumut PON ke-21 ini. Bersatu kita mewujudkan juara kebanggaan bangsa. Nah, mungkin kita dialog santai, mungkin diawalin oleh Pak Andri Sutarno selaku PON Pusat. Ini gimana Pak dari pengalaman Bapak PON Aceh Sumut sekarang khususnya di wilayah Aceh jika dibandingkan PON-PON terdahulu Pak, apakah lebih baik dan apa saja yang sudah diarahkan untuk PON ini menjadi lebih baik dari PON sebelumnya Pak? Izin Pak. Di Aceh pada saat masalah PON, saya sudah siap mental. Jadi ini adalah PON kedua yang saya ikuti, yang pertama di Papua dan ini yang kedua yang saya ikuti. Dan selanjutnya prosesi kehadiran. Di situ saya mulai agak surprise, tapi sedikit aja surprise. Agak surprise saya, ini nggak seperti yang saya bayangkan ini ya. Itu lancar semua. Biasanya itu pada saat kita datang itu kan suka ada lama pencatatan registrasi dan sebagainya. Ini lancar. Ya. Padahal itu kalau nggak salah saya tiba tanggal 2. Itu kalau nggak salah tanggal 28 Agustus sudah mulai ada yang bertanding. Jadi sudah mulai berdatangan itu. Sempat melihat bagaimana kontingen. Ternyata juga saya lihat kontingen juga cepat itu. Itu ada kontingen yang datang kalau nggak salah Jawa Barat ya, yang bersama kita ada 42 orang. 42 orang Jawa Barat. Saya lihat prosesnya juga. Saya juga saya tanya sama anggota saya yang bertugas di mana pengawasan di kedatangan itu berapa waktunya itu. Dia bilang waktunya 17 menit. Hebat juga. Tepuk tangan lah. Jadi ini semua bagus yang saya rasa sampai ke sampai dengan pertengahan. Nah pada saat pertengahan saya diundang untuk menghadiri pembukaan Expo PON. Waduh, ini merupakan pertama kalinya terjadi di PON di Aceh dan Sumut. Ada kegiatan Expo PON. Di situ kita menampilkan kuliner khas Aceh dan UMKM. Jadi saya baru memainkan sebagai ketua BPON PON aja nih Pak. Jadi gubernurnya baru sebagai itu karena saya konsentrasi penuh terhadap kesuksesan penyelenggaraan PON ini. Jadi isunya mulai isu mikro sampai isu makro. Jadi saya nggak terima makro-makro aja. Saya semua isu yang masuk ke saya tidak lanjut tak pakai lama. Pesan makanan cepat saja aja pakai kompor balik ini. Sekarang juga begitu. Kita begitu ada masukan segera kita tindak lanjut. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Panwasra tadi, itu jumlah komplain dari hari pertama sampai hari ke-9. Ini hari ke-9 ini, hari ke-8, hari ke-7, ke-8 isinya sudah apresiasi Pak. Hari pertama, hari kedua kita komplain kita selesaikan, menuju terakhir isinya alhamdulillah apresiasi. Walaupun kita nggak boleh lengah karena belum selesai, jadi kita tetap harus dalam top form supaya semua selesai dengan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Satu yang menarik, saya pernah dengar dari KONI yang mengikuti setiap PON, yang angka partisipasi dan angka penontonnya itu full di semua event. Bahkan olahraga yang jarang kita dengar pun stadionnya full gitu ya. Aceh yang harus kita sukseskan dan kita saksikan bersama-sama karena ini pengalaman pertama sejak Indonesia merdeka. Mudah-mudahan segera kita ulang lagi kalau bisa. Nah itu mengapa sampai enggak ke pedesaan dan ada program kita yang menyentuh sampai
Festival Permainan Rakyat, Kemilau PD, Tamiang Art, Festival Kebudayaan, Global Band, Gebiar Fest, Timur Food, Nova Kampung, Aceh Perkusi, Selimen Fest, semua. Ini termasuk roadshow. Mungkin kalau di Sumatera Utara, kirap api pon mungkin sebahagian kabupaten. Kalau kita 23 lengkap, sampai ke Sulu nyebrang laut beberapa jam pun sampai. Jadi semua. Oleh karenanya saya kira ini partisipasi yang cukup tinggi dari termasuk Expo. Ini Expo terakhir kita briefing dengan Pak Mendagri ketika persiapan itu harus disiapkan event yang sampingan supaya ketika kontingen selesai bermain ada tempat site-site yang bisa dikunjungi, termasuk Expo yang kita anggarkan belakangan yang kemudian kita adakan cukup ramai dan cukup meriah karena ikut partisipasi para pengusaha dan sektor UMKM. Terakhir kita buat gerakan kebersihan. Ini wajah Aceh itu harus dijaga dan soalnya infonya banyak, sampahnya juga banyak. Ya, biasanya kan begitu ya. Oleh karenanya gerakan mengumpul sampah di besok tanggal 19 itu kita mau buat gerakan bersih-bersih lagi. Ya, selesai pon kembali bersih. Ya, jadi nggak sampah-sampah nggak numpuk di mana-mana. Jadi gerakan ini gerakan adik-adik yang menggerakkan dari LSM, dari para influencer yang ikut mau bantu apa lagi Pak? Kami bisa bantu apa? Ayo bantu. Sehingga nanti kita semua bisa lakukan sama-sama. Dan event sebesar ini nggak ada IO-nya Pak, nggak pakai IO payung begitu enggak. IO-nya yang BPON, ya, Pemprov beserta dengan Forkopimda, dari Kapolda, dari Pangdam, beserta seluruh anggota kita kerjakan dengan semangat. Kita akan menampilkan wajah Aceh yang ramah tamah, yang nyaman untuk dikunjungi, sehingga sekali datang kemari kangenlah suatu hari kami balik lagi. Jadi sasarannya bukan sukses penyelenggaraan, tapi dalam jangka panjang memberikan wajah baru Aceh yang persepsinya mungkin berbeda bagi sebagian orang. Karena kalau kita uji testimoni, wah ternyata Aceh ya seperti yang kita bayangkan ya, enak ya. Malah kemarin ada yang duduk ngopi sampai jam 3 Pak. Ini atlet yang sudah selesai tadi Pak Kapolda. Ngopi sampai jam 3, enggak Pak. Ya memang enggak, Pak Kapolda enggak larang ngopi sampai jam 3. Asal cuma ngopi ya. Jadi alhamdulillah. Apa lagi? Jadi memang kekurangan kita di awal ketika ada makanan. Memang antara kegiatan atlet, transportasi, mobilitas itu mesti teracu dengan baik. Beberapa hal yang membuat miss itu adalah order malam, makan pagi hotel, sampai makanan di hotel, atlet sudah ke venue, makanan tinggal di hotel. Kemudian ambil di hotel, bawa lagi ke venue sudah selesai, balik lagi ke hotel. Jadi koordinasinya awal-awal, tapi lama-kelamaan ini terus kita perbaiki. Ditambah satu lagi hospitality, Pemda penanggung jawab itu kepala dinas bertanggung jawab terhadap provinsi tertentu dan cabang olahraga tertentu bersama dengan LO akan menjamu. Kalau makanannya telat, perintah saya tolong traktir bawa ke restoran. Bayarin sekalian. Nanti kalau mau nagih ke gubernur silahkan kalau berani. Terjadi Pak. Tadi malam saya di restoran sebelah saya cek seberang jalan di lagi menjamu Pak. Ini kontingen foto-foto Jambi Pak, besok mau pulang. Ini kami jamu dulu Pak. Oke, foto dengan saya, sampaikan salam sama Pak Gubernur. Jadi semangatnya bukan semangat kamu lagi Pak. Kalau kemarin kita tamu, sekarang sudah semangatnya keluarga. Sesuai topiknya, bersatu sudah juara. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gubernur. Artinya mungkin kita
secara data itu sudah cukup sukses. Kenapa? Karena ada sukses secara prestasi. Udah ada pemecahan rekor dari atlet-atlet kita. Ayo tepuk tangan teman-teman. Jadi bukan hanya karena ini PON yang sekarang ini tantangannya pasti besar sekali teman-teman untuk membuat rasa aman itu. Upaya teman-teman dari TNI Polri pasti sangat besar teman-teman. Sekarang kita ada pilkada. Nah, ini jadi tantangan yang sangat berat nih buat teman-teman yang di sektor keamanan pertahanan. Tercapainya rasa aman ini tidak ujuk-ujuk, tetapi melalui proses perencanaan dari awal tentunya. Ada agenda-agenda yang beririsan dengan Pekan Olahraga Nasional ini, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Moderator terkait dengan pemilihan kepala daerah. Kemudian juga kita sudah memetakan, diawali dengan pemetaan perkiraan-perkiraan ancaman yang akan kita hadapi pada pelaksanaan pengamanan ini. Dari situlah kita menyusun rencana pengamanan yang didahului dengan rapat-rapat dengan panitia besar PON. Dari panitia keseluruhan kita ada di situ sektor keamanannya, dan disitulah kita mulai merencanakan kebutuhan personil, kemudian yang terkait dengan pengamanan di venue-venue yang akan dilakukan pertandingan, kemudian juga pengamanan di cabang-cabang olahraga, pengamanan di tempat lokasi-lokasi jalur transportasi parkir, mulai dari pengamanan terhadap para kontingen yang datang, dan juga kita merencanakan sarana prasarana yang akan kita dukung dalam pelaksanaan pengamanan tersebut. Kita memiliki keterbatasan sarana prasarana, sehingga dengan perkiraan dan proses perencanaan matang, kita meminta bantuan backup dari Mabes Polri, dan kita didukung dengan 2 helikopter yang standby dan siap untuk melakukan kegiatan pemantauan, bahkan sampai dengan evakuasi manakala terjadi sesuatu hal, dan bahkan kontingensi juga. Kita juga didukung dengan sarana prasarana transportasi, mobil patwal, sepeda motor dari Korlantas Polri, dan kita juga meminta bantuan perkuatan sarana prasarana dari Polda tetangga yang tidak melaksanakan pengamanan. Seperti kalau ada security door, peralatan kamar, itu kita mintakan semuanya. Dan inilah hasil kerja keras dari rekan-rekan sekalian, dari anggota Polri, TNI, dan masyarakat. Dan juga kita dahului dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan di Polri. Jadi kita ada kegiatan operasi kepolisian, kemudian ada kegiatan rutin yang kita tingkatkan. Kita lakukan patroli-patroli, kita lakukan juga razia-razia beberapa waktu sebelum pelaksanaan olahraga nasional, dan juga kita melakukan pengamanan dan pengawasan proyek pembangunan venue agar bisa tepat waktu dan tepat sasaran pada saat akan digunakan. Jadi proses ini tidak ujuk-ujuk, semua harus kita rencanakan dan kita kendalikan dengan penuh. Jadi hasilnya bisa dirasakan oleh rekan-rekan sekalian. Artinya ini terjadi semua berkat koordinasi. Venue sepertinya ya kita agak sedikit sekali pesimis itu, sama-sama dengan ketua KONI bersama Forkopimda, akhirnya kita rutin, termasuk satu dengan Pak Menpora, Pak Menteri PMK, kemudian dengan Pak Bas, Menteri PPR, itu beliau-beliau rutin kemarin sama Forkopimda dan ketua KONI, kita melihat kesiapan semua venue. Alhamdulillah rekan-rekan PUPR sesuai dengan motonya, sigap membangun negeri. Mereka bekerja siang malam, dan akhirnya kita lihatlah 10 kabupaten kota, 4 titik PON itu, venue itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Malam pun datang kemari. Di sini ada Pak Menteri PMK, Menko PMK, kemudian Menteri PUPR sendiri dan Menpora. Demikian luar biasa. Bapak Presiden sendiri saat ke Abu Dhabi transit di bandara kita, yang beliau tanyakan perkembangan venue. Saat itu kita melaporkan semuanya, dan beliau juga merasa sangat yakin, sangat optimis, dan alhamdulillah seperti yang beliau mengisi ini bisa berjalan dengan baik, dan beliau juga merasa sangat puas saat kita melaksanakan open ceremony begitu
begitu lancar, begitu padat, sampai tidak bisa tertampung lagi di stadion utama. Itulah antusiasnya masyarakat Aceh yang sudah lama menginginkan saudara-saudara dari seluruh Nusantara datang ke Aceh untuk melihat bagaimana Aceh. Kodam Skandar Muda sendiri kepada Bapak Kapolda itu sejumlah 1.455 personil beserta alusistanya. Kok bisa sebanyak itu? Karena tempatnya itu di 10 titik, di 10 kabupaten kota. Kemudian dalam rangka open ceremony-nya, kita juga berkooperasi dengan semua stakeholder yang ada, termasuk dari Kodam, Polda, dan dari provinsi. Itu masyarakat PBB itu 52 personil TNI atau Kodam yang dilibatkan sebagai atlet, dan alhamdulillah saya sampai dengan hari ini sudah menerima laporan. Tujuan kita adalah sukses di 4 bidang tadi, khusus di bidang prestasi. Kenapa PON ini dilaksanakan di daerah-daerah di Indonesia? Sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita mau kalau kita mau hanya sekedar lancarnya saja, mungkin di ibu kota di Jakarta ini semua venue itu lengkap semua ada. Tapi kan ini juga kita ingin memajukan daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, bukan hanya di daerah Jakarta. Nah, oleh karena itu salah satu tujuannya adalah untuk menyiapkan venue-venue di wilayah agar atlet-atlet daerah itu juga bisa berprestasi seperti atlet-atlet yang di Jawa yang relatif venue-nya sudah lengkap. Nah, ini tujuan kita. Dan kita berharap venue-venue yang sudah dibangun ini nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, nanti di bawah koordinasi dari pimpinan daerah mungkin ya, itu dimanfaatkan karena itu juga anggarannya tidak kecil dan ya masyarakat bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan dengan demikian kita harapkan akan lahir juga atlet-atlet dari daerah-daerah yang tentunya nanti kalau sudah berhasil menjuarai event PON ini, nanti dia bisa menjadi pelapis untuk menjadi atlet di tingkat regional, yaitu SEA Games dan juga Asian Games, bahkan nanti sampai di tingkat internasional yaitu Olimpiade. Itu harapan dari kita. Agar kondusivitas di wilayah Aceh ini tetap terjaga sampai penutupan nanti, Pak. Ya, sampai dengan hari ini alhamdulillah ya berkat kerja keras semua pihak, terutama Pak Kapolda, Pak Pangdam, sampai dengan hari ini kondusivitas masyarakat sungguh luar biasa. Masyarakat juga mendapat hiburan dengan banyaknya pertandingan yang ada. Saya kira kondusivitas ini teruslah dipelihara ya, sehingga semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar, kondusif ya, dan tentu saja ini menjadi wajah Aceh yang sesungguhnya, sehingga banyak tamu-tamu wisatawan yang dengan berkah PON ini terus berdatangan ke Aceh, sehingga ekonomi masyarakat ya, terutama sektor UMKM terus bisa. Apa yang diarahkan untuk Inorga atau Induk Olahraga nanti untuk penggunaan fasilitas Aceh ini? Ya, setelah PON ini nanti kami akan duduk ya, merencanakan pemanfaatan venue-venue. Tentu sebahagian venue ini dibangun oleh anggaran pemerintah. Nanti akan kita bicarakan. Venue ini akan diserahkan sebahagian kepada Kodam ya, karena merupakan aset Kodam tanahnya, sebahagian nanti diserahkan kepada Kapolda. Kemudian juga ada venue yang milik provinsi. Nanti setelah berita acara penyerahannya kepada tiap-tiap lembaga ini, nanti kita duduk bersama untuk mengurus agar terutama yang di SHB ya, karena di sini ada 9 cabang olahraga yang terpusat di SHB. Saya kira sudah waktunya dibentuk badan pengelola sehingga lebih konsentrasi mengurus, menjaga, merawat sehingga tak terbengkalai, tak terurus sebagaimana pengalaman di tempat lain. Nah, cabang-cabang olahraga nanti akan mengambil atau memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya untuk pembinaan prestasi, tapi dari aspek aset juga terurus dengan baik. Kami akan koordinasikan
akan kami rapatkan, konsolidasikan setelah PON ini berakhir. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Balik.